ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Abu Thalib om ngono ya. Nembe ngerti. Untung ada lagu ini, Pak Bu ya. Kalau ndak ada dia bingung bedain antara Abdul Muthalib sama Abu Thalib ya. Podo-podo abune, podo-podo tolibe gitu ya. Untungnya ada lagu yang seperti ini dan ini harus kita terus berkreasi ya. Supaya ada kreasi-kreasi baru tentang riwayat Nabi. Waktu saya SD dulu, saya SD di SD Islam Hasanuddin 1 Brotojoyo Panggung Kidul Semarang Utara. Sekarang sudah rata tanah Pak. Sudah tukar guling di Podorejo, sekarang sudah menjadi NU Center di Ngalian sana. Jadi kok nek legalisir ijazah ngono ya mbuh nemoni sapa wallahu alam gitu ya. Kita ya ora patek butuh gitu. Legalisir ijazah kok SD gitu ya. Iya kan? Itu dulu, itu kalau pas maulid seperti ini Masya Allah, anak-anak semua dikumpulin semua, itu dibikinin lagu sama gurunya. Abroha dan tentara gajah bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, karena Allah tidaklah ridho maka Allah murka. Nabi Muhammad, Nabi yatim piatu. Jadi dulu itu ketika menceritakan tentang Nabi itu memakai lagu Bapak Ibu. Oke. Ada lagi menceritakan Nabi Yusuf saja itu juga dilakukan. 11 bintang matahari dan rembulan bersujudlah kepadanya. Itu kan supaya mengingat-ingat anak itu dengan kalimat-kalimat itu dia akan terus terngiang, masuk memori dan selalu teringat. Saya sudah bertahun-tahun nggak ngapalin ini, tapi dari kecil sudah terekam, akhirnya keluar sendiri. Inilah memakai otak kanan lebih tepat daripada memakai otak kiri. Menceritakan Nabi banyak sekali lagu-lagunya itu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Golek pucuk-pucuk etok. Teng teng teng. Wis ngono, metenteng. Ya sing cocok ki ngono gitu. Bayaran ora Mas? Bayaran po sambatan. Nah, oleh karena itu saya lebih senang ketika ngapalin apa saja itu dilakukan gitu ya. Bahkan ngapalin Quran sekalipun panjenengan harus ada yang panjenengan itu kagumi. Ngefane mbek sopo gitu loh. Kalau ngefannya sama Syekh Suud Surem ya sudah pakai lagu itu kalau ngapalin cepet insyaallah. Pakai Syekh Sudes kalau memang senang Syekh Sudes ngapalin memakai lagu itu. Syekh Ali Hudhaifi ya sudah Syekh Ali Hudhaifi atau Syekh Jabir misalnya. Itu lebih cepat. Kenapa? Karena gampang masuk. Dulu waktu saya di pesantren itu ngapalin alfiyah itu juga ndak kayak teman-teman. Kalau teman-teman dulu ngapalin bednya itu qala Muhammadun huwa ibnu maliki amatu rabbilaha khairu maliki. Kalau saya ndak waktu itu lagi rame-ramenya lagu Jawa itu ya. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ya. Ahmadu rabbilaha khairu maliki musalliyan alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Koncoku malah jawab gundul pacul-cul. Nah ini, tapi lebih cepat apal. Ya, buktinya lagi apa? Sekarang ini Asmaul Husna dihafal oleh jutaan orang. Bahkan Asmaul Husnanya Pak Kiai Amjad itu sampai ke
Arab Saudi. Kok Arab Saudi ya? Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi sana. Betul itu ya. Itu sampai sana. Lagunya juga khas Jawa gitu ya. Cuman justru di Jawa ini malah lagunya macam-macam. Iya, ada setiap majelis taklim ibu-ibu itu pasti ada Asmaul Husna dan di situ lagunya selalu kreasinya macam-macam. Sing bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ini yang sangat populer. Ada yang bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ada yang karena seneng lagu dangdut gitu ya, kreasinya juga lagu dangdut. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Jebul lagu apa? Bang Toyib, Bang Toyib. Mengapa tak pernah pulang anakmu? Ternyata bisa buat Asmaul Husna Pak itu. Asing jengkel kayak gue nek lagune medeni. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Sebelahnya jawab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing buriyu mulih yo lah nopo kok mulih lagune koyo ngiring wong mati kok. Maka tanamkan Bapak Ibu kepada murid-murid kita dengan apa? Lagu-lagu seperti ini. Jenengan punya kreasi apa? Lakukan, lantunkan. Nggih. Layar-layar berangku nek iso ya aja mijet-mijet tok gitu ya. Yo kadang ngarang lagu dhewe barang Ustaz nggih. Jadi ada kreasi-kreasi yang kira-kira itu bermanfaat untuk ditiru oleh orang. Nah, lagu-lagu sekarang ini semawut kabeh gitu. Ya, sing paling terkenal itu ku menangis membayangkan betapa kejamnya. Aku yo nganti apal Pak. Karena apa? Karena mubalek mulai Maret lockdown. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita peringati Nabi kita lahirnya gitu ya? Hebatnya apa sih? Rasulullah itu hebatnya apa? Katanya kan basarun lakal basar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusianya kayak apa, tidak seperti manusianya kayak apa. Yang pertama Bapak Ibu, Nabi itu dipuji langsung oleh Allah, khitabnya langsung ke Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh, lamnya lam taukid, mempunyai akhlak yang agung. Kalau Allah saja muji, apalah arti pujian kita? Kalau kita nggak muji sama Nabi, yo kebangetan wong Gusti Allah sing nyiptakno wae muji. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Maka kalau ada orang anti muji Nabi, itu Imam Busayri kan isinya pujian semua itu ya. Qasidah Burdah, buku yang setebel ini Maulid, itu sing ngebak-ngebaki ya Qasidah Burdah itu Imam Busayri. Itu pujian semua. Wong karo pacare wae muji. Mosok karo Kanjeng Nabi ini ra entuk. Ya Habibi wahai kekasihku. Dulu waktu kita pacaran, nek WA-ne jenengan mbok waca saiki ngekek dhewe mesti. Berjuta-juta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta wanita cantik hanya engkau yang aku cinta. Wah. Kuwi biyen pas pacaran kuwi tok wah indah banget ya. Jajal mbok baleni WA mbek bojomu Pak saiki. Pernah tak jajal ning bojoku kok Bu. Langsung dibalas wal mitro wad debus wad dobol gitu. Ngisore karo ditulis gombal ngono. Aku yang jawab gombal kadang ya penting aku ya ngono. Lho gegere kiai paling ngono-ngono tok kuwi nggih. Ya kiai iki ya iso geger tapi bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadean gitu. Aja dikira kiai ora ana gegeran karo bojo ya sok geger gitu ya. Tapi bisa mengatasi masalah tanpa apa tadi? Tanpa masalah. Ini semboyan ini harus kita terapkan dalam keluarga kita. Jadi Nabi itu dipuji langsung oleh Allah. Bahkan ketika Allah manggil Bapak Ibu, ini penting. Ketika Allah panggil Nabi Muhammad itu tidak pernah pakai kalimat panggilan yang asli namanya. Ya Muhammad gak ada. Ini korek kita tadi hafidul Quran.
Coba kita cari dalam Quran apa ada ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Kalau ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah ada. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Nuh langsung dipanggil namanya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Banyak kan? Tapi ketika Allah panggil Nabi Muhammad tidak ada ya Muhammad. Yang dipanggil ada predikatnya, pangkat kenabiannya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami Allah mengutus kamu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Kadang Allah pakai kalimat rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Ayat piro surat apa golekno dhewe. Kadang Allah pakai kalimat yang antik. Antiknya gimana? Wong lagi turunan selimutan kok dipanggil wahai yang berselimut jajal. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Dua ayat ini turun secara bersamaan Bapak Ibu. Al-muzammil sama al-muddathir. Wahai yang berselimut. Loh wong selimutan kok iso dipanggil dengan sebutan yang mulia. Wahai yang berselimut. Coba jenengan punya mantu Bapak Ibu, wayah ngene ora makat kerja malah plolar gitu. Turu ning omah lolo gitu ya. Selimutan ya. Terus jenengan apa kalau mau manggil gini, wahai yang berselimut gitu. Terus ora kelakon, tetap ditendang, mangkat kono kerja, mantu turu. Kan seperti itu ya. Ya, tapi gimana lagi yang banyak kerja yang dirumahkan sekarang. Bahkan sekarang ini banyak penjualan online. Saya punya banyak temen itu dagangnya lewat online semua, sehingga duit transfer, barang juga pesan online, pengirimannya online juga. Jadi HP tok itu bisa menghasilkan uang ratusan juta. YouTubers wi, ya Mas Iwan barang iki mulai subscribe 1.400-an. Mulane ndi-ndi ana deknen wae. Kowe meneh aku ya. Ini nanti siang juga bersama saya Mas Iwan ini di Masjid Kauman. Habis duhur sama Habib Hamid bin Soleh Bagil. Jadi saya yang mimpin maulid, Habib Hamid yang tausiah. Aku yang batin pura kualik aku. Sing maca sejarah maulid ya para habaib jane nggih. Tapi ternyata pengurus Masjid Kauman percayanya sama saya, aku yuk gumun gitu. Nah, jadi para habaib yuk, kalau tiap hari 12 hari, karena ini pandemi ya, biasanya 12 hari itu full para habaib itu yang ngisi tiap hari itu. Ya, ada Habib Muhammad bin Farid, ada Habib Hasan Al-Jufri, ada Habib Hamid bin Bagil Soleh, Habib Hamid bin Soleh Bagil ya. Kemudian ada Habib Amin Al-Atos, para habaib. Tapi yang suruh baca maulid saya. Maulidnya di Bak. Dan ini sudah berlangsung hampir 15 tahun. Makanya juga para habaib juga monggo. Ternyata habaib di Semarang itu juga ternyata juga dengan ulama-ulama ini juga alhamdulillah familiar. Jadi nggak ngilai. Wah ini loh para habaib yang sebenarnya seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sekarang ini banyak pekerja itu dari rumah online, ya, yang bisa menghasilkan uang, maka pendidikan juga bisa lewat online. Cuman pasti ada plus dan minusnya. Ya, bayangkan yang dulu anak-anak kita itu sekolah tidak boleh bawa HP, sekarang justru wajib pakai HP. Saya plus kudu nganggo kuota sih Sam. Ini bapak ibu nih ora maklumi itu wah mesti maido nang. Malah ibu sing sekolah mumet ya, banyak kan wali murid yang
ngrasake kaku ati mergo napa? Mergo sing garap PR iki malah wong tuane gitu. Nang ngene iki carane malah ibu sing sekolah meneh. Bapak sing sekolah meneh. Wis kono mending mangkat kono dipangkat-mangkat kayak gitu. Tapi pikir saya itu sudah saatnya karena new normal itu tidak hanya pas pandemi saja. Menurut saya ini terus saja. Ya. Cuman jangan sampai menghilangkan luringnya. Ya. Tatap muka penting, tapi onlinean juga penting. Ya, dulu kalau orang mau tanya apa-apa, dadak neng kiai, neng ustadz, neng guru, kesuwen, buka Google asal wis ngerti dasare ndak apa-apa. Bukan berarti gurunya setan. Gurunya setan itu kalau nggak punya pondasi sama sekali itu baru gurunya setan. Tapi kalau sudah punya pondasi, buka Google sedikit-sedikit itu ndak masalah, karena sudah punya dasar. Jadi kalau nggak cocok ya wah ini rak pas be ilmu saya waktu di pesantren misalnya, itu boleh. Jadi Google itu membantu sekali. Bahkan saya punya WA itu yang saya klik Al-Baqarah 183, saya klik saja keluar. Kan ada yang seperti itu, langsung keluar ayatnya. Saya mau nyari ayat 29 surat Ali Imran. Ali Imran surat 29 keluar nanti. Ini kan penting sekali. Ngapalin Quran sekarang lebih mudah harusnya. Ndak usah pegang mushaf, ndak usah pakai wudhu, langsung teks Al-Quran di aplikasi. Loh kurang apa dunya dibuka ngene iki karo Gusti Allah. Tapi ternyata yang buat maksiat lebih banyak. Pacaran video call wae kabeh. Undange wis abi karo umi Pak sekarang. Sing undang abi umi sekarang bukan anak ke orang tua. Pacar lanang mbek wedok. Sing lanang undang umi, sing wedok abi gitu. Oh, enggak ada lagi jengkel umi udah maem belum? Maem ya ntar mati lo ngono gitu. Gitu yang manggili umi jebul ntar mati lo gitu. Hebatnya Nabi ketika berselimut saja masih dipanggil dengan sebutan yang mulia. Maka Nabi pun juga mempraktekkan, karena Nabi kan kana khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Maka beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga. Beliau memulai panggilan yang mesra untuk istri tercintanya yaitu Aisyah dengan sebutan ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu di sini pernah dipanggil suaminya ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, pernah? Belas gitu. Malah mungkin wahai yang kehitam-hitaman. Bapak-bapak yo ngono ya, ngundang ki yo sing rada mesra, cin apa piye ngono. Sing masalahnya nak diundang cin iki jare muni cindil iki lho Mas. Sae malah sing wedok diundang sae malah sayur-sayur ngono. Ana sing muni saitoni rojim, jak mesra yo ora iso masalahe. Harus lebih dari di style dari awal. Nek dadaan kan nganeh-nganehi gitu ya. Sejak awal itu sudah mesra dulu, harusnya manggil dengan sebutan yang mulia, jujur. Sebab ada yang jujur tapi tidak mulia, jujur tapi nyelekit. Mentang-mentang si wedok lemu guwedi gitu. Menak nyeluki imbrot, kopi imbrot gitu ya. Sing wedok gentan yo ndut cerewet. Loh tapi ndut itu kadang-kadang malah mesra ya. Ndut itu mesra. Tapi kalau brot itu jeru itu ya. Nek ndut itu malah mesra. Saya sering dipanggil istri saya tuh ki ngisini didut ngono kata. Neng PAPB Cin aku ya ngono. Gitu ya. Nah ini Masya Allah. Jadi semua harus new normal. Normalnya bukan hanya masalah pandemi saja ini ya. Panjenengan maskeran barang itu kalau bisa malah seterusnya ya. Kan semakin sering kita jaga kesehatan kan semakin bagus. Di mana-mana hand sanitizer, saya dukung itu. Cuci tangan di masjid-masjid, wah bagus. Maskeran, sering-seringlah maskeran, wah setuju itu. 3M tadi yang sampaikan Bapak kita. Itu kita teruskan saja walaupun udah enggak pandemi. Dan malah bisa menjaga dari fitnah. Ibu-ibu guru surak patek ketok saka kene guyu apa ngekek ora ngerti aku. Seketutupan kabeh gitu ya kan,
Nah, kadang-kadang juga ketemu di jalan nyopo ketoke muni yayo senyum tapi aslinya rak mudeng kuwi sapa gitu ya. Karena tertutup semua. Pemeneh sih wis nganggo masker kayak kacamata ireng sisan. Ora patek cetha gitu ya. Ini malah ayu-ayu kayak wong India malah tak delok ya. Ada yang kayak orang Turki ya. Turunan kidul maksudnya. Nabi selalu memuji istrinya, memanggil dengan sebutan yang mulia, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Inilah yang harus kita praktekkan dalam keluarga kita. Nah, ketika kita memuji Nabi pun juga sudah selayaknya ketika kita asrokol misalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tadi ya saya sampaikan beberapa kehebatan Nabi itu dipuji oleh Allah. Beliau juga memuji istrinya. Kita ganti memuji kepada beliau. Anta Syamsun ukai Muhammad laksana sinar matahari. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Ijane nek ana flash dhisik ana kudune. Gitu ya. Itu anta Samsun engkau Muhammad laksana sinar matahari. Kenapa diibaratkan sinar matahari? Karena sinar matahari ini kan untuk siapa saja, siapapun butuh. Wong arep nyambut gawe mangkat ya tandane saka panas saka sinar matahari. Awet arep umbah juga butuh sinar matahari. Wong dedeh ya juga sinar matahari. Semua satu tok yang enggak suka. Wong loro belek gitu. Kuwi ora seneng mbek matahari. Ning ndi kacamata ireng gitu ya. Pokoke karena wong kok ora seneng selawatan, mbok menawa lagi beleken wis ngono wae. Ora usah macam-macam bales warna ora usah. Walaupun sana bilang, wah muludan bid'ah apa bid'ah. Ya sudah, nyatane diuneke bid'ah malah tambah kuwenteng. Tahlilan ning ndi malah tambah sregep, malah tambah mantep kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Ana sing cuwepet la ilaha illallah. Ngantek sangu tasbih telu protol kabeh ngantian. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu, silahkan. Kan enak toh. Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan imam yang lain. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sering berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik itu dengan anjing saja santai, itu tidak najis. Padahal Imam Syafi'i kebalikannya, najisnya najis mughaladzah. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i perbedaan ada di kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hanafi tidak pakai kunut. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Jadi tidak satu zaman itu. Yang satu zaman Imam Malik berjumpa dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i itu berjumpa dengan Imam Hambali. Imam Hambali yang paling muda. Jadi yang tertua Imam Hanafi, terus Imam Maliki, Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Ini semua mazhab empat ini semua berbeda. Apalagi dalam menyentuh suami istri ketika wudu. Ya, wudu selesai, karo bojo kok sentuhan kok batal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap batal. Kenapa? Karena wong wedok sing saiki dadi bojomu ki mbiyen kan kena dinikah. Lah nek kena dinikah berarti kan mahram. Kalau mahram berarti tempelan batal. Terus hukumnya terus. Nah, tapi imam yang lain mengatakan wong wis dadi bojone ya ora gitu. Yang Imam Syafi'i kunut, Imam Hanafi tidak. Ketika Imam Syafi'i sholat di sekitar wilayah masjidnya Imam Hanafi tidak pakai kunut. Loh, Imam Syafi'i kenapa enggak pakai kunut? Lihurmati Imam Hanafi. Saya menghormati pendapat Imam Hanafi. Loh, urip ngono kan enak, adem kan? Nah sekarang ini bawa organisasinya luweh kenceng daripada mazhabnya soalnya. Jadi sing mari geger yung ini iki. Coba panjenengan mindsetnya dirubah. Kamu pakai kunut ya? Iya, saya kan mazhabnya Syafi'i. Oh, kan enak gitu ya. Nggak pakai kunut ya? Nggak pakai, wong saya mazhabnya Imam Hanafi. Kan enteng. Ora go kunut yo, Muhammadiyah kowe, HTI kowe. Lah gitu.
PKC kowe Persatuan Kathok Cingkrang kowe. Lah sing marai mawut ki ngene iki lho masalahnya. Tahlilan ya. Misalnya pakai kunut ya. Haram, bid'ah, sesat, neraka. Lah sing marai geger itu seperti ini. Coba dibawa imam-imam ini. Wah, lebih keren kan? Imam Syafi'i ndak pakai kunut. Ndak pakai kunut kenapa? Imam Hanafi. Pakai kunut kenapa? Imam Syafi'i. Kan keren bawa apa? Bawa imamnya. Ya sekarang yang dibawa kan organisasinya. Dulu NU sama Muhammadiyah itu kalau nyek-nyekan parah banget gitu ya. Kowe kok kunut bedino. Padahal Kanjeng Nabi nek kunut kuwi pendak nek ana musibah tok. Neraka kowe. Nah, yang kunut bilang kowe ora tau kunut, subuhan ora tau kunut, neraka kowe. Jadi sing kunut neraka, Pak, sing ora kunut yo neraka. Jadi kira-kira sampeyan sing mlebu surga kuwi malah sing dorak jamaah ki Mas. Sing dorak subuhan ki malah. Tapi itu dulu ya, sekarang ya kadang lebih parah tapi urusannya ditunggangi dengan urusan politik. Lah ini loh, ini yang menjadikan akhirnya negara itu kacau seperti ini. Tapi seperti itu Bapak Ibu, ngono-ngono ki Indonesia masih dikagumi dunia Bapak Ibu. Negara paling demokrasi di dunia itu Indonesia. Coba apa-apa saja yang baik di dunia ini ada di Indonesia semua kan. Jamaah haji terbesar di dunia Indonesia, jamaah umroh terbesar di dunia Indonesia, masjid Bapak Ibu terbesar terbanyak di dunia ada di Indonesia. Ya. Tanya Pak Fuad itu punya data lengkap beliau itu. Nah, hampir jutaan Pak ya, luar subhanallah. Wi ono sing ora izin barang, wi urung ditung wi. Masjid kampus barang mbok katut borak gitu ya. Jadi so jutaan iki kok malahan gitu ya. Ya kan masjid-masjid kantor itu, kantor kan sekarang kan Jumatan tok isine. Jadi Baitur Rahman sepi, Kauman sepi. Kenapa wong ora Jumatan apa piye iki? Ternyata kantor-kantor pada ngadain Jumatan. Tapi saya malah seneng sebab nek khotbah ning ngene kantor ki sangune lumayan gitu ya. Guyon. Tapi yo tenan ya, serius. Oh angger ning ngene BI ngono ki wah duwite anyar-anyar Pak gitu. Wah eman-eman tak keke bojoku ya eman-eman. Tak tlesepke ning ngene peci ngono. Konangan Pak. Ki duit apa Mas? Duit sial aku ngono. Lah kok iso duit sial wis tak simpen primpen saya kecekel gitu. Iya kan ning Danamon semua pakai Jumatan Pak sekarang, Danamon, BI di macam-macam ya. Hotel-hotel itu sekarang Jumatan. Ya enggak apa-apa, ya siar daripada kelayaban metu wis rak jelas gitu ya. Jam 12 harusnya jam 1 kembali setengah 2 nembe teko alasannya Jumatannya adoh gitu. Akhirnya kan kantor-kantor pada ngadain Jumatan. Nggih. Nah, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita dengan Rasulullah SAW akan mencontoh ya, itu dari segi apapun itu kita bisa sebetulnya. Siapapun kita mencontoh baginda Nabi itu bisa. Ya, jadi jadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Termasuk mimpin negara ya tetap Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Indonesia ini kacaunya ya gara-gara orang itu tidak menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ngajinya langsung babul jihad. Tidak pernah mulai dari babut toharoh itu. Babul miyah, babul ma, babul sholat, babul buyu, itu ya, babul siyam, babul zakah, babul hajj, babul nikah, kemudian nanti baru babul jihad. Sekarang orang ngaji langsung babul jihad, mulanya kan ngamuan saiki, ngamuan Pak. Nggih. Maka kita harus mencontoh beliau. Indonesia itu udah makmur banget. Ya, negara Indonesia ini dikagumi gitu ya. Jadi semua yang baik-baik ada di Indonesia. Jamaah haji, jamaah umroh, masjidnya, hafidul Quran terbesar di dunia di Indonesia. Majelis taklim di Indonesia. Luar biasa. Umat Islam terbesar di dunia juga di Indonesia. Koruptor. Kalau dulu nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Nggak tahu kalau sekarang, udah lupa saya. Dulu juga menganalisis sih, ternyata peringkat ketiga dulu itu setelah India dan Cina.
Ya, sekarang ada apa? Ada apa sekarang? KPK itu alhamdulillah sudah mulai menurun. Itu Indonesia hebatnya seperti itu. Jamaah tertib ya, ketika di Arab ketika umroh itu juga Indonesia loh. Coba bayangin jenengan itu kalau di Masjid Nabawi itu saya kadang lihat ibu-ibu itu sholat itu bawa anak kecil yang lagi merangkak, itu lucu. Kakinya dia itu ditali sama kakinya anaknya gitu. Jadi yang sholat Allahu Akbar, anaknya berangkang dik del mburu mundur. Dik del memburi meneh, mundur lagi. Ada yang nyimak. Jadi imamnya itu baca panjang ayatnya, nyimak. Ada yang ada nada dering masuk HP diangkat. As-shalah. Jadi begitu kering diangkat as-shalah. Aku khawatir nek ditiru karo wong Indonesia gitu. Kering gitu ya, angkat. Lagi sholat dah. Wah terus digowo ning Indonesia ditiru lagi lho, kowe kok malah koyo ngono rak karu-karuan bar umroh. Lalu di sana malah banyak yang lebih parah kok. Riwa-riwi terus nyambung sholat meneh. Kan di sana kan banyak mazhab soalnya. Ya jenengan terapin di Indonesia mesti wong do kaget. Ono salate rodok miring Allahu Akbar. Wis di sana udah biasa, ono sing rodok ning dhuwur Allahu Akbar. Ono sing ngangkate keduren wah nyamplok kancane ya ono. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah puter. Asyhadu la ilaha illallah. Jenengan kalau Jumatan ada yang muter-muter gini ndak usah dicekel gitu ya. Wae ngamuk gitu. Wong pernah tak tanya, Mas kok dadak diputer-puter? Lah Gusti Allah kan ning diwae ana gitu. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Ternyata saya temukan hadis ini di Sunan Abi Dawud. Itu ada keterangan Nabi dulu ketika sholat juga diputer jarinya. Tapi kan ndak masalah mau dipakai apa ndak. Enak saja, kadang kunut, kadang ora yo kena, sholat kadang ini, kadang diem yo. Gusti Allah ki moho syakur itu nerimakno. Yakinlah sholatnya awake dhewe iki husnudzon ditampa karo Gusti Allah. Sebab kalau kita itu khawatir, wah iki sing bener kae aku salah. Itu tujuannya setan memang seperti itu. Menjadikan orang itu suudzon, tidak yakin sama Allah. Gusti Allah ki syakur, zat sing nerimakno. Wong sholat itu kalau memang dia itu bisa Fatihah. Kalau udah bisa mu'alaf bismillah tok ya ono ya ini bismillah tok ya udah apa-apa. Nah ya Allah tok Allah. Isone hu tok ya hu. Kalau bisanya seperti itu kenapa tidak? Ketika sholat harus berdiri bagi yang mampu. Kalau ndak duduk ndak mampu berbaring ndak mampu pakai isyarat ndak mampu dalam hati, pakai hati ndak mampu disolati. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, ketika kita memperingati hari kelahiran Nabi ini harus ada asar atau harus ada sisa dari peringatan ini, yaitu kita harus berubah, melakukan perubahan-perubahan, terutama generasi penerus kita sekarang ini, generasi milenial itu kita harus membuat gebrakan-gebrakan baru. Kalau dulu anak-anak itu akhlaknya baik, mungkin kecerdasannya nomor sekian. Tapi anak-anak sekarang cerdas, akhlaknya naudzubillah. Ngundang ibune semeh saiki. Ngundang pakne sebeh. Sebeh geseh kabeh maksudnya. Anak-anak sekarang kayak gitu, sudah lupa dengan jet-jetnya itu, panggil sama orang tua ya wis. Pemenang ora tahu dikai ASI. Dulu ketika minum susu ya formula terus, apalagi susu sapi. Ngono gede sithik dikongkon Pak Nenang, bapak tukoke rokok. Mergo mbiyen iki dombene susu sapi terus ini. Harus kita kemas Bapak Ibu nggih. Sekarang ini dikemas dengan apa? Ya tadi misalnya kita mengenalkan nabi kita, mengenalkan para nabi dan rasul kita dengan memakai karakter yang sekarang. Senenge lagu apa? Ya wis dituruti ya. Menungso kuwi anake zaman Bapak Ibu. Menungso anake zaman. Jadi harus mengikuti. Ya, tadi di awal saya ceritakan 2011 saya Facebookan dianggap ustadz lebay, ustadz alay. Sekarang siapa ustadz yang enggak
Facebookan. Malah kita ketinggalan kalau tidak pakai Facebook gitu, dakwahnya terbatas. Nggih. Dan sekarang ini apalagi pemerintah sudah mengeluarkan mubalek harus punya sertifikat harus sertifikasi lagi. Alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat banyak. Ittihadul Mubalighin alhamdulillah dapat. Saya malah jadi ketua 1 Ittihadul Mubalighin Jawa Tengah. Di Jamu Jamiatul Mubalighin juga, dan juga kebetulan saya penyuluh agama, Mbak Ramli. Penyuluh agama itu ya nyului. Jadi kebetulan kemarin ada penguatan kompetensi mubalek, alhamdulillah kepilih. Jadi alhamdulillah sudah dapat sertifikat banyak. Jadi enak namanya ngomong apa wae guys, enak mawon saya itu. Sing alus, sing alot sembarang pokoknya ya. Karena cara wong ki wis punya sertifikat macam-macam itu sudah kuat gitu. Tapi apa terus saya ketika sudah dapat sertifikat banyak kemudian mau sakarpe? Tentunya enggak. Kita harus ngemong Bapak Ibu. Nggih. Ketika Rasulullah itu di Thaif dilempari batu sampai berdarah, itu yang gemes bukan Rasulullah, malaikat Jibril Bapak Ibu. Kanjeng Nabi iki nek gunung Uhud tak berkene nggone wong Thaif gimana? Kata Rasulullah, jangan. Dia fa innahum la ya'lamun. Dia seperti itu karena dia belum tahu. Coba kalau tahu pasti dia akan melakukan seperti itu. Nabi Nuh itu sedikit ada ketidaksabaran menurut ketika dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam ukuran 950 tahun, kita yang bayangkan Bapak Ibu, barangkali sudah terlalu lama, kesabaran ada batasnya. Itu yang sering kita lontarkan kan, sabar kuwi ana batese. Itu mungkin yang pernah dialami oleh Nabi Nuh Bapak Ibu. 950 tahun dakwah hanya dapat orang 80. Mubalek saiki ngono enak. Nggih, sing dia ceramah iki wis mau apik-apik kabeh gitu nggih. Jenengan barang iki asline ngene-ngene iki ya mbuh sing penting ya nggo rame-rame ngono asline gitu. Jenengan kan udah baik gitu loh nggih. Udah baik, kepenginnya apa? Ya hanya syiar pengembangan gitu saja. Tapi orang dulu, Nabi Rasul ketika dakwah benar-benar dengan orang yang memang berhadapan-hadapan 180 derajat. Maka berat sekali dulu dakwah itu. Ya, Nabi Nuh berhadapan dengan istri dan anaknya, Nabi Muhammad dengan pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, pokoknya sing abu-abu wis pokoke. Ya kan? Saya punya cerita dari guru saya ketika saya tanya, Pak Yai, kenapa waktu Nabi itu Mi'raj itu tidak ketemu dengan Nabi Nuh, saya bilang gitu. Kenapa ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, tapi tidak ketemu dengan Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Nabi Adam itu wafiriwatan bukan Rasul, ngurusi keluarga karo duriyah. Tapi Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Tapi kenapa enggak ketemu waktu di Mi'raj? Guru saya jawab enak era karuan. Sebab Kanjeng Nabi ra patek cocok karo Nabi Nuh ngono gitu jalan. Kok ora patek cocok barang ki piye to ya? Karena apa? Nabi Muhammad itu pernah menangis, ya Allah, andai kata di zaman Nabi Nuh disabari lagi. Disabarke maneh, dikuat-kuatke. Insya Allah anak putune pasti ada yang iman. Dan Nabi Muhammad konsepnya ternyata berbeda. Ketika mau dibeleke Gunung Uhud, malaikat Jibril itu mencontohkan Nabi Nuh. Apa mau tak tenggelamkan semua kayak seperti zaman Nabi Nuh? Loh, ampun malaikat Jibril, makin tek kabeh lah kalau makin nyampe kene risalah tenggene sinten. Saya mau dakwah kepada siapa? Ya, dan akhirnya risalah saya habis, selesai. Saya harus selamatkan orang-orang itu, bukan saya bom, bukan saya basmi, bukan saya hancurkan, tapi saya selamatkan. Ini konsep Rasulullah ketika berdakwah. Tunggu saja, nanti kalau dia nggak iman, anaknya pasti ada yang iman. Lah nek anake ora, putune ndak, buyute ora, canggahe ora, warenge kok ora, udeg-udeg gantung siwure. Sopo kuwi ya?
Pokoknya anak putu gitu ya. Ternyata betul Bapak Ibu, Abu Lahab itu anaknya iman. Sebab Rasulullah itu melihat di punggungnya itu ada keimanan. Inilah hebatnya Rasulullah itu. Maka ketika di Taif mau ditenggelamkan semua, dihancurkan dengan gunung Uhud, Nabi itu sampai menangis, jangan malaikat Jibril, jangan. Saya melihat potensi-potensi di anak keturunannya ada yang iman. Disabari meneh Kanjeng Nabi, harga dirinya untuk dirinya itu dikorbankan. Demi apa? Demi kelangsungan risalahnya. Ini yang hebat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum bisa kita contoh. Tapi insya Allah melalui riwayat-riwayat seperti ini, setidaknya ada asar yang membekas ketika nanti kita pulang ke rumah, itu ada yang bisa kita rubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Yang kurang sempurna kita sempurnakan insya Allah. Mudah-mudahan PAPB menjadi sekolah percontohan kita dan menjadi terdepan, tapi bukan dalam dakwah dan nada, karena itu sudah milik Radio Dais gitu. Terdepan ya dalam pendidikan insya Allah, sebab di mana-mana itu orang kalau nyebut PAPB itu langsung ngerti ya, tenan itu. Jadi kalau mau percontohan itu biasanya satu masjidnya, dua itu biasanya apa? Sekolahannya. Jadi saya juga pernah ngisi di masjidnya dulu, kemudian di Maulid juga pernah, Ahad pagi juga pernah. Alhamdulillah, karena memang banyak sekali PAPB ini disebut-sebut di sana-sana, itu menandakan kebaikan-kebaikan panjenengan sudah bermanfaat untuk masyarakat insya Allah. Bapak Ibu, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak tahu yang di rumah masih menyaksikan apa enggak, yang tahu ya bagian host mungkin yo ngalamun ngerti tapi ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi yang jelas pengajian seperti ini tetap masih dibutuhkan, walaupun tatap muka juga, tapi model seperti ini adalah termasuk bagian daripada kreasi-kreasi dalam dakwah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk doa Pak, langsung sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah untuk kita hari ini, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita untuk kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diakui oleh beliau. Amin amin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa khayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa la ta'atik Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fitnah wal amrad ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma adfa' anna minal bala wal waba wal ghala wal fitnati wal amrad ma la yadfa'uhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.